Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. 66 siswa sekolah dasar di Kabupaten Garut mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan es krim saat jam istirahat. 2 pengendara motor tewas seketika setelah tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon. Ratusan warga Kota Bandung berburu 2 karung beras isi 10 gram dengan harga Rp85.000. Kita ke informasi pertama, sebanyak 66 siswa sekolah dasar di Kabupaten Garut mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan es krim saat jam istirahat. Contoh makanan telah diperiksa petugas untuk diuji di laboratorium Dinas Kesehatan. 66 pelajar SD Negeri 2 Kersamana, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut mengalami keracunan jajanan es krim. Mereka mengalami gejala keracunan seperti mual dan pusing usai menyantap jajanan yang mereka beli dari pedagang keliling pada jam istirahat. Harga es yang murah membuat banyak siswa membelinya. Korban merasakan mual dan pusing setelah 30 menit menyantap es krim. Para siswa yang mengalami gejala cukup parah mendapatkan perawatan medis di puskesmas tidak jauh dari sekolah. Yang terkena 66 orang. Itu 66 orang itu yang terasa. Tapi setelah diberi susu alhamdulillah langsung plong semua. Petugas dari Polres Garut telah mengambil sampel es krim untuk diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 65 orang siswa yang mengalami gejala ringan sudah dipulangkan namun tetap dalam pantauan medis. Sedang 1 siswa yang mengalami gejala berat masih dirawat di puskesmas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sementara itu, peristiwa keracunan massal di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa lalu menelan 2 korban jiwa. Puluhan korban lainnya masih dirawat tim medis di lokasi berbeda karena kehilangan banyak cairan, mual, dan muntah usai menyantap hidangan makanan saat syukuran pengajian di kampung setempat. Suasana duka dan isak tangis keluarga menyelimuti Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Mereka kehilangan 2 orang warganya, Rahmat berusia 63 tahun dan Aisyah perempuan berusia 71 tahun. Keduanya meninggal dunia diduga akibat keracunan makanan yang dikonsumsi saat mengikuti pengajian. Nyawa kedua korban tidak tertolong meski sempat dirawat tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin sejak 12 Februari 2023 setelah mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Sejumlah warga dan keluarga yang mengantar jenazah Aisyah ke rumah duka terlihat masih dipasangi selang infus karena menjalani rawat jalan akibat keracunan. Yang meninggal 2 orang, tadi jam 10 malam Bapak Haji Rahmat dan barusan jam 2 Bu Hajah Aisyah. Semuanya sempat dirawat sebelum dirujuk ke Puskesmas Gunung Halu, dirawat di sini, di lokasi, di tempatnya di masjid dan madrasah. Setelah jam 10 malam mulai semua dirujuk ke Puskesmas Gunung Halu, yang membaik dipulangkan ke rumah. Selain merenggut korban jiwa, terdapat beberapa korban yang masih dirawat di Puskesmas Gunung Halu dan RSUD Cililin. Sebagian besar korban adalah lansia dan anak-anak. Iya, kesakitan. Yang dirasain perut sakit. Itu pas udah makan, sebetulnya makannya makan apa sih, Bu? Makan tumis. Tumis Yang di Rajaban. Tumis apa itu? Bihun sama kentang. Udah makan itu berapa lama Ibu ngerasain gak enak di perut? Isa. Data pemerintah Desa Cilangari menyebutkan total ada 84 warga yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan usai pengajian di kampung tanggal 11 Februari 2023 lalu. Namun, keesokan harinya, tanggal 12 Februari, puluhan warga mengalami gejala mual, pusing, dan muntah hingga akhirnya mendapatkan tindakan medis di madrasah lalu dirujuk ke puskesmas. Hingga hari Selasa tercatat masih ada 50 korban yang kembali dirawat di Puskesmas Gunung Halu dan RSUD Cililin.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 2 orang dewasa. Sementara itu, puluhan korban keracunan setelah mengkonsumsi makanan pengajian di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu pagi masih dirawat tim medis Puskesmas. Peristiwa yang telah merenggut 2 orang korban jiwa ini masih dalam penyelidikan aparat. Sejumlah ruangan di Puskesmas Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Rabu pagi masih dipenuhi oleh puluhan korban keracunan makanan yang masih dirawat. Korban yang berasal dari satu kampung desa Cilangari ini sudah 3 hari dirawat sejak tanggal 12 Februari lalu setelah mengalami pusing, mual, dan muntah. Korban keracunan makanan ini datang silih berganti dengan waktu berbeda untuk dirujuk ke Puskesmas Gunung Halu dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin sejak 12 Februari lalu. Jumlah korban keracunan telah mencapai 90 orang, 2 diantaranya meninggal dunia. Sejauh ini jumlah korban yang dirawat di Puskesmas Gunung Halu berjumlah 43 orang. Sisanya sekitar 43 itu lagi masih di observasi, kemungkinan insya Allah besok itu bisa pulang. Rata-rata pasien apa sih yang dialami, Pak? Biasanya dialami pasien itu dengan keluhan mual, muntah, dengan BAB yang baunya busuk gitu, kalau saya perhatikan. Jadi yang dirawat totalnya hari ini Sekitar 43. Saat ini sampel makanan berupa sayur kentang dan bihun masih diuji di laboratorium. Meski demikian, anggota keluarga korban menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk melanda Kabupaten Sukabumi dalam beberapa hari terakhir. Sebuah pohon di Jalan Nasional Penghubung Sukabumi Kota menuju kawasan wisata Pelabuhan Ratu, tepatnya di Gunung Sumping, Pelabuhan Ratu, tumbang. Petugas Satuan Lalu Lintas Sabara Polres dan petugas Damkar Kabupaten Sukabumi berupaya menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan di daerah Gunung Sumping, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong bagian demi bagian batang pohon yang menutupi jalan. Untuk korban alhamdulillah tidak ada. Sekarang petugas gabungan dari Satlantas maupun dari Sat Sabara dibantu dengan pemerintah daerah telah melakukan evakuasi. Untuk arus lalu lintas tidak kami alihkan, kita buka tutup karena masih bisa dilintasi. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Nasional Penghubung Kota Sukabumi menuju lokasi wisata, tepatnya di Bakbakan, Kabupaten Sukabumi. Pohon nangka yang tumbang hampir menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, kemacetan pun tidak bisa dihindari. Setelah batang pohon yang tumbang disingkirkan, arus lalu lintas pun kembali lancar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Puluhan hektar tanaman padi di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang terendam banjir pada hari Rabu. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi serta rusaknya saluran pembuangan air di area persawahan. Hamparan lahan persawahan yang telah ditanami padi di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang terlihat seperti lautan. Di lokasi ini sedikitnya 70 hektar areal persawahan di 2 desa, yakni Desa Rawa Meneng dan Jayamukti, Kecamatan Belanakan terancam rusak akibat terus tergenang banjir. Petani pun terancam merugi jutaan rupiah. Ya air hujan nggak bisa ini sih, salurannya Gitu ya. jadi meluap. Nah ini Pak, usia tanaman berapa hari? Usia tanaman ada sebulan. Sebulan. Menurut petani, banjir kali ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta sejumlah saluran pembuangan sekunder di sawah rusak dan tidak berfungsi. Selain di Kecamatan Belanakan, banjir juga menggenangi permukiman warga di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan karena banjir telah berulang kali terjadi. Ya kayak gini lah, kalau enggak setiap tahunnya pasti ada banjiran. Ya masalahnya sih tanggulnya nggak kuat nampung air, pasti terganggu ya. Orangnya pada di rumah semua.
Warga berharap adanya perbaikan saluran irigasi di areal persawahan serta drainase yang berada di areal perkampungan karena banjir selalu terjadi saat hujan deras di hulu sungai dan meluber lantaran drainase yang buruk. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. 2 orang pengendara motor tewas di lokasi setelah tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang di Kabupaten Cirebon pada Selasa sore. Kedua korban yang merupakan kurir ekspedisi mengalami luka di sekujur tubuh. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Kebon Pring, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Selasa sore. 2 orang pengendara sepeda motor terpental sejauh 50 meter akibat tersambar kereta yang melaju dari arah timur menuju Jakarta. Kedua korban mengalami luka parah di kepala dan sekujur tubuh. Kecelakaan maut ini berawal saat kedua korban hendak melewati perlintasan tanpa palang pintu. Diduga tidak melihat kondisi sekitar, sepeda motor korban kemudian menyeberangi jalur kereta tersebut. Naas, di saat bersamaan melaju kencang kereta relasi Solo Pasar Senen. Dari arah utara mau nyebrang, cuman dia itu nggak kelihatan ada kereta. Dia nyebrang langsung dihajar sama kereta, langsung kepental orang 2. Jauh 50 meteran lah. Kondisi orangnya gimana? Kondisi orangnya luka parah, meninggal di tempat. Petugas dari Polsek Arjawinangun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi, lalu membawa jasad kedua korban yang bekerja sebagai kurir ekspedisi tersebut ke kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun untuk menjalani visum. Sedangkan sepeda motor korban yang hancur dibawa ke Polsek Arjawinangun. Peristiwa kecelakaan maut ini sempat mengundang perhatian warga dan berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.